Orang Indonesia dulu Oh, kerja. oke. Kerja 30 tahun, Bos. Apa tuh? Pas Oh, itu majikan lelaki meninggal, ya aha. kerja juga lah, tolong-tolong lah. Inilah alasan kenapa biaya hidup di Malaysia itu lebih rendah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kalau di kampung aku rata-rata orang yang bisa buat rumah itu hasil pergi merantau. Kalau lelaki kebanyakan merantau ke Malaysia. Kadang orang-orang kita itu terlalu sombong, angkuh, suka merendahkan negara tetangga kita, yang dimana orang Indonesia banyak yang bekerja di negara tersebut. Padahal Indonesia dan Malaysia adalah negara yang sangat bersahabat, negara serumpun. Dari segi budaya hampir sama, dari segi bahasa hampir sama. Lalu motivasi kalian apa? Kenapa selalu membuat video seolah-olah orang-orang di Malaysia itu begitu jahat? Seolah-olah orang-orang di Malaysia itu selalu merendahkan orang Indonesia. Padahal tidak seperti itu faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabatku semua supaya kita tidak sering salah paham dengan negara tetangga kita, yang dimana segelintir netizen Indonesia kadang-kadang suka menghina, suka merendahkan, angkuh, sombong, seolah-olah sempurna, seolah-olah hidupnya kaya raya. Namun semua itu tidak pernah dibuktikan dengan perilakunya. Di Malaysia banyak sekali orang Indonesia yang bekerja mencari nafkah, yang dulunya tidak punya apa-apa, kemudian pulang bisa bangun rumah. Bahkan sampai ada yang sanggup berpuluh-puluh tahun demi untuk bisa mencukupi keluarganya di kampung halaman. Bahkan di usia yang senja, yang harusnya beristirahat, berkumpul bersama anak cucu, justru masih bekerja di negara tetangga kita, di Malaysia. Kita selalu angkuh sombong, suka merendahkan negara tetangga, suka menghina Malaysia, Bangladesh. Kalian suka membuli. Tapi apakah kalian sudah bisa melakukan yang terbaik? Apakah kalian bisa mencarikan pekerjaan untuk para pencari nafkah yang bekerja di Malaysia? Saya sebagai seorang TKI yang bekerja di Malaysia amat sangat merasa malu apabila kalian suka membuli negara tetangga, suka merendahkan negara tetangga, yang pada faktanya justru negara tetangga ini banyak mengajarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang perlu kita contohi. Mungkin sebagian orang tidak akan bersetuju dengan video saya, namun itu tidak akan menyurutkan saya untuk bersuara supaya kalian itu sadar bahwa manusia itu saling memerlukan satu sama lain. Jangan angkuh dan sombong. Dan pada faktanya, sahabatku semua, saya itu melihat video yang mungkin amat sangat menyentuh hati saya, dan mudah-mudahan kalau anaknya menontonnya, harapan saya ibunya disuruh pulang saja. Di usia umur 70 tahun masih mencari nafkah di negara tetangga. Dan ini mungkin sangat miris ya sahabatku semua, yang dimana ibunya ini harusnya sudah beristirahat di rumah. Dan kalian mungkin kalau anaknya menonton, kerja di luar negeri itu capek iya, penat iya. Tolonglah untuk anak-anaknya yang di rumah, hendaknya kalau ibunya kirim uang, ditabungkan, dibuatkan usaha, supaya ibunya nanti kalau pulang ke kampung ada usaha, dan tentunya bisa untuk menyambung kehidupannya. Sudah berpuluh-puluh tahun, harusnya waktunya beristirahat. Dan orang-orang di Malaysia itu begitu sangat pemurah ya sahabatku semua. Meskipun kadang-kadang segelintir netizen suka mengata-ngata Malaysia, tapi faktanya kita tertampar malu sendiri.
Apakah kalian kalau sudah melihat video ini masih membuli negara tetangga kita? Masih menjelek-jelekkan negara tetangga kita? Yang pada faktanya banyak sekali orang Indonesia yang mencari nafkah di Malaysia, pada akhirnya mereka juga sukses di kampung halaman. Namun ada juga yang sudah merantau di Malaysia, kemudian pulang seolah-olah menjelek-jelekkan negara tetangga. Kalau saya orangnya bukan tipe seperti itu. Ibarat kata, di mana sumur yang saya ambil airnya tidak mungkin akan saya ludahi. Oke, langsung kita simak videonya. Morning, Kak. Ya, Hey. boleh bos. Oh, you buat apa, Kak? Inilah. Hah? Ini saya. Ini? Iya, cari kotak. Cari kotak, Makan ini cari lah bos. Oh. Kotak, botol-botol Ya ke? plastik. Iya. Oh, you memang buat ini, Mia? Iya, saya memang. Kakak umur berapa? Saya sudah tua, 70. 70 ah? Iya. Ayo. Orang sini ke? Orang mana? Saya orang Indonesia, dulu kerja. Oke. Kerja 30 tahun bos. Apa tu? Oh. Pas itu majikan lelaki meninggal, ya Aha. kerja juga lah, tolong-tolong lah. Ini Oh. sambilan bos. Oh, ini kerja sama. Ya. Sekarang anak sini ya? Tak ada. Anak dekat mana? Anak dekat Batam. Batam. Iya. Oh, anak berapa orang? Anak 3 orang bos, meninggal 1. Oh. Yang sulung tinggal 2. Tinggal 2 lah. Iya. Kenapa tak balik Batam? Balik, saya pun bukan kaya sangat, kerja-kerja pun sedikit-sedikit tolong anak juga lah bos. Ya ke? Iya. You duduk sini baik you duduk Batam. Ya, tapi saya sudah biasa di sini. Sudah 31 tahun. 31 tahun. Dapat permit saja. Ada permit lah. Tapi anak pun bukan banyak kaya juga. Anak pun suruh balik. Tapi saya sudah biasa sini lah bos. Saya tak faham lah kakak. Kenapa you mau kerja dekat sini tak kerja dekat Batam? Kan tak paham macam itu. Saya orang susah bro. Saya sudah biasa di sini. So saya kalau di kampung saya nak kerja apa? Saya suka kerja. Oh. Saya suka kerja. Oh, you suka kerja? Iya. Suka saya kerja. Ini pun saya pukul 4:30. Saya sudah macam kampung sendiri lah. Oh. Ini pijak sudah macam kampung sendiri. Saya ada banyak ni kotak-kotak tau. Kakak punya nombor bagi saya boleh tak? Nanti saya bagi you kotak. Iya kalau You orang apa? Orang Islam ke? Orang Islam. lah. tak kira lah Islam apa. Raya tak ada balik. Ini tahun saya tak ada sebab saya baru sambung bayar permit. Nanti saya call kakak lah. Saya ada kotak mau bagi Iya. kakak. Banyak tau. Iya. Saya ambil, saya hantar bagi kakak. Iya, Boleh? iya, Saya angkat, saya pakai kereta angkat bagi sama kakak. Iya bos. Iya. Boleh ya? Iya. Yalah, jaga diri ya kakak. Iya, Ha? kasih Saya banyak. bagi nombor telefon. Kejap. Iya. Iya. Okay kak, ini saya punya nombor telefon. Bos rumah mana? Jauh. Saya rumah Puchong. Oh jauh. Hmm. Sini office. Saya office sini. Oke, makasih banyak ya bos. Okey kakak, Ya, nanti terima saya kasih. sedia untuk kakak kotak Ya, semua. ya, Okey? terima kasih, Nanti bos. saya jumpa kakak. Terima Alright. kasih bos. Ya boleh bos. Makasih banyak ya bos. Gila, kecil. Lepas tengok video ni, I memang respect lah. Nenek ni umur 70, masih ada semangat lagi kata, saya suka kerja. Guys, I memang tak tahan lah. I think I want to do something pada dia. Cuba korang komen, apa yang saya boleh buat yang paling bermakna untuk dia. Kalau suka video ni, jangan lupa like, share, favouritekan video ni. Dan jangan lupa, kita jumpa lagi di next video. On tak on? Pagi ni Terima kasih bos. Ya. Masya Allah. Saya ada lupa kakak. Begitu pemurahnya. Saya dah rakam satu video. Iya. Ini video. Orang Malaysia. Sudah masuk dekat saya punya TikTok. Iya semua kawan kepada. Semua orang cakap kakak banyak baik. Semua orang respect kakak. Cakap kakak saya mau kerja. You pun inspirasi saya tau. Iya. Sebab you sangat kerja keras, sangat Iya. rajin. Mesti mau Betul. makan, mesti mau kerja bos. Kalau tak kerja macam mana? Memang anak ada duit anak boleh, tapi sendiri duit lagi. Ya. Sendiri duit mau makan apa, apapun boleh. Tapi saya tak mau nyusahin anak. Ya, kita mau menyusahkan. Iya, kalau masih sehat boleh lah. Saya tanya kakak satu lah. Boleh, tanya apa? Kalau saya nak bagi kakak satu surprise ataupun saya bagi kakak satu, tunaikan kakak satu impian lah. Kakak mau apa? Bos mau bagi kakak terima. Ya kan? Rumah ada keluarga kan? Ada. Anak kan? Anak 2 orang kan? Ya. 1 orang sudah meninggal kan? Ada cucu berapa orang? Cucu saya 6. Sebab dengar you permit pun baru dapat kan? Baru dapat. Permit sudah dapat. Baru 2 minggu lah. Saya sambung lah bos. Permitnya macam ini lah. Bos. Mau tengok? Okey. 2 tahun ini macam lah. Dulu kan Oh. dulu bukan macam ini. Sekarang ini Sekarang macam baru ini punya lah. lah. Kawan saya ada cakap, Makcik mau apa saya malu, saya tak curi. Ya, tak ada curi dalam tu. Saya kerja betul. Saya memang rajin kerja bos. Saya dari dulu memang kerja.
dari kecil. Saya suka kerja. Wah, Iya. saya Saya memang suka kerja. Orang cakap, kenapa Makci sudah tua tak mau balik? Kata saya, kenapa? Saya suka kerja di kampung pun saya. Kakak mau balik tak? You mau balik, saya belanja you balik. Oh, saya bawa you balik. Oh. Sekarang saya tak boleh, bos. Saya ada kerja. Ada kerja lah. Tanggung punya orang. Oh. Nanti orang marah. Betul tak? Anak 2 orang tu yang mana satu you paling sayang ni? Semua saya sayang. Saya tak ada Sayang. pilih-pilih. Boleh saya call dia tak? Sekarang mak you sudah keluar dekat TikTok. Ramai orang cakap mak puji mak. Cakap dia bagus, baik. Semua orang respect sama dia. You sayang mak tak? Sayang. Okey kakak macam ni. Ya. Saya bagi satu surprise Ya. Okey. Okey. Ini video nanti saya akan upload. Ya. Saya akan tanya saya punya follower semua. Ya. Saya akan bagi kakak satu surprise. Ya. Okey? Ya. Kakak bila cuti? Saya tak cuti. Ada cuti. Tak. Satu hari cuti boleh tak? Boleh. Boleh ya? Ya. Nanti saya call kakak, saya bawa. Itu hari cuti jangan buat kerja. Ya. Saya bawa kakak. Okey? Ya. Ni Ya. saya ada satu duit raya. Ni Apa tu, bos? duit raya. Ya. Ni bagi sama you punya cucu. Ya. You 6 orang cucu kan? Ya, Okey, ya. saya bagi you 6. Lepas tengok video ini, sangat inspirasi lah. Kakak ni dia setiap perkataannya dia cakap very touching lah saya. Tadi dia cakap saya tak ada cuti. So, I minta dia satu hari lah. So, I betul-betul lah, I nak bagi dia satu surprise lah. So, korang pun dah tengok video kan. Anak dia bagi saya handle lah. Lepas tu, kakak pun tak nak balik Batam sebab dia ada hal. So, kerja dia sekarang dia memang suka dengan dia punya kerja. So, kita pun tak payah risau ambil dia kerja lain ke apa ke semua. And then permit memang ada lah. Korang pun dah tengok. Korang komen, tengok apa surprise yang paling baik untuk kakak. Yang lepas tengok video ni, tolong kita like, follow saya, favoritekan video ni. Dan jangan lupa share. See you the next video. On tak on? Kalian bisa lihat sendiri sahabat-sahabatku semua, orang Malaysia dengan orang Indonesia hubungannya seperti apa, ya kan? Bahkan neneknya yang begitu sangat luar biasa ya, di usia 70 tahun tapi semangat kerjanya begitu sangat, Masya Allah, sangat menginspirasi kita semua. Meskipun dia sudah usia tua tapi luar biasa untuk meneruskan perjuangan hidupnya. Bahkan ditanya oleh sahabat kita daripada Malaysia, nggak mau balik kah? Tidak mau balik, masih ingin bekerja. Tapi dari pandangan saya, alangkah baiknya kalau kakaknya ini beristirahat ya di rumah. Karena di usia umur 70 tahun, kita itu nggak tahu ya. Usia yang sudah sangat senja, dan biasanya usia umur 70 tahun ini, kadang-kadang kita tidak menduga biasanya akan datanglah berbagai penyakit. Yang saya risaukan atau saya takutkan, kalau sakit di negara orang, kemudian tidak ada anak, tidak ada saudara, itu sangatlah susah sahabatku semua. Jadi pada intinya mudah-mudahan kakaknya ini di usia yang sudah cukup tua, atau nenek ya, kalau boleh dibilang nenek lah. Neneknya ini di usia yang cukup tua, mudah-mudahan 2 tahun atau 1 tahun lagi lebih baik pulang, Nek. Daripada nanti takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ujung-ujungnya neneknya akan merasa kesusahan sendiri. Sedih sih, memang sedih ketika melihat seorang nenek yang di usia sudah senja tapi masih merantau di negara orang. Sampai-sampai bilang seperti serasa di kampung sendiri. Kalaulah memang di Malaysia neneknya diperlakukan yang bukan-bukan, ya kan, pasti nggak akan sampai segitunya lama kerja di Malaysia. Video ini sebagai sekedar informasi untuk mengingatkan sahabat-sahabatku semua agar tidak suka mengejek negara tetangga, agar tidak suka membuli negara tetangga yang pada faktanya orang Indonesia banyak bekerja di Malaysia, mereka diperlakukan baik-baik saja kok. Kalau ada mungkin oknum atau individu, itu bukan karena negaranya, jangan kecam satu negaranya, tapi itu individu, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. Kemudian banyak sekali orang-orang kita itu yang bekerja di perkebunan. Lalu bagaimana kehidupan mereka ketika bekerja di kebun negara tetangga, dan kenapa tidak bekerja di kebun negara sendiri? Dan inilah faktanya.
Inilah alasan kenapa biaya hidup di Malaysia itu lebih rendah. Kamu harus tahu ini. Tapi aku mau disclaimer dulu ya, bahwa ini adalah pengalaman aku pribadi yang bersifat subjektif. Dan setiap orang Betul, Mas. pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Itu yang kalian Setuju. harus ingat dulu sebelum berkomentar. Baik, ada dua hal yang membuat aku berargumen kalau biaya hidup di Malaysia itu lebih murah ketimbang Indonesia. Pertama adalah harga barang di Malaysia itu lebih tinggi. Tetapi kalau dilihat dari rasio pendapatan itu lebih rendah. Maksudnya gimana? Jadi gini, harga beras di Malaysia itu hitunglah 18 ribuan per kilo. Tetapi dengan bekerja di Malaysia, aku kira-kira bisa membeli 25 kg beras per hari. Sedangkan jika di kampungku mungkin harga beras sekitar 16 ribuan. Mungkin. Di situ aku hanya bisa membeli beras 3 sampai 5 kg per hari. Jadi gitu. Betul Walaupun sekali. harganya lebih mahal, namun rasio pengeluaran dengan pendapatan itu lebih rendah di Malaysia. Kedua, memang beberapa barang di Malaysia itu lebih rendah. Contohnya ayam ini, ayam putih ini. Aku sangat terkejut harganya cuma Rp29,50 Pak. Atau sekitar 112 ribuan aja. Itu pun nilai tukar ringgit saat ini yang lagi tinggi-tingginya juga. Kalau kemarin saat pertama aku datang itu harganya nggak nyampe 100 ribu. Tapi aku pernah juga membeli ayam yang seperti ini dengan ukuran dan berat yang sama. Itu harganya 200 ribu lebih. Tapi at least harganya 200 ribu lah. Dan itulah pengalaman aku tentang kenapa biaya hidup di Malaysia itu lebih rendah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, Mas. Kalau di kampung aku rata-rata orang yang bisa buat rumah itu hasil pergi merantau. Kalau Betul sekali. lelaki kebanyakan merantau ke Malaysia. Kadang kalau udah habis SMA kalau di sini SPM lah, habis SPM dia pergi merantau ke Malaysia. Ada yang belum habis SPM, macam tamat SMA lah. Kalau di sini SPM lah. Kadang ya macam Tingkatan itulah. 1, Mas. Dah pergi merantau Kalau sebelum sampai SPM tuh 1-2 SMP. tahun, 3 tahun lah bisa buat rumah. Kalau perempuan janda lah, kalau janda perempuan kebanyakan merantau pergi Saudi. Ada yang pergi Hong Kong, Taiwan, tapi kurang lah. Kebanyakan pergi Saudi kalau perempuan. Ada juga pergi Malaysia. Itu pun dia bisa buat rumah, beli tanah lah, simpan uang. Kebanyakan yang bisa buat rumah lah, bangun rumah tuh hasil merantau semua. Boleh dibilang 80% lah, 80 ke 90% hasil merantau semua buat rumah. Kebanyakan lah kalau di kampung saya. Soalnya kalau di kampung saya itu susah mau cari kerja tetap. Ada kerja tetap, tapi itulah butuh biaya dan butuh ijazah. Tapi itu pun sulit. Gaji pun kecil. Betul, Mas. Nggak cukup. Betul. Kalau kita jadi guru pun, guru honorer, cikgu lah di Malaysia. Kalau swasta gaji sedikit, 1 juta ke 1,5 juta, tak tahu, tak sampai mungkin. Mana mungkin bisa buat rumah. Betul, Mas. Susah. Terpaksa lah kebanyakan. Ada yang habis belajar di tinggi, habis S1 kuliah, pergi merantau kerja sawit. Ada kawan yang nggak SPE yang kuliah S1 kerja sawit. Soalnya di sana penghasilannya tak sesuai sama pangkat dia tuh S1. Seorang sarjana. S1 pun banyak yang nganggur. Bayangkan sarjana merantau di Kerja pun Malaysia. jadi guru, cikgu, mengajar, tapi gajinya tak sesuai, tak cukup. Ini mau beli rokok aja setiap bulan ya tak cukup, apalagi mau nabung. Terpaksa lah pergi merantau. Ada yang pergi Saudi. Betul, Mas. Tapi kebanyakan kalau laki pergi Malaysia. Kalau perempuan, kalau janda lah, kebanyakan pergi Saudi. Ada juga yang pergi seperti tadi saya bilang lah, Hong Kong, Taiwan, tapi sedikit lah. Pergi Malaysia sedikit lah perempuan, kebanyakan Saudi. Soalnya Saudi besar gajinya kalau perempuan, lebih kurang lah sama Malaysia. Kalau di Indonesia perempuan walaupun
tamatan SMA, SPM kalau di Malaysia. Kalau udah kawin, udah punya anak, susah mau kerja. Kalau perempuan itu pun gaji berapa, baru sedikit, 1 juta kita sampai lah, 700.000. Duit sini baru berapa, baru 200 ringgit gaji 1 bulan. Kerja kedai makan, jualan bakso, seperti itu, jualan nasi ke apa kan. Seperti itulah kehidupan di Indonesia. Assalamualaikum. Itulah beberapa faktor orang Indonesia memilih merantau di Malaysia. Dan pada faktanya, banyak orang yang merantau di Malaysia kemudian pulang bisa buat rumah itu banyak sekali. Bahkan sarjana saja itu sampai merantau kerja kebun di Malaysia. Ya karena sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia sendiri. Kadang-kadang dapat kerja tapi gajinya tidak sesuai. Bahkan sampai-sampai jadi seorang guru pun belum bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya karena gaji guru di Indonesia pun juga tidak begitu besar, sahabatku semua. Beda dengan di negara tetangga lainnya. Ini bukan tentang membanding-bandingkan ya, tapi ini adalah fakta. Fakta pahit yang mungkin harapan saya suatu saat nanti dari gaji guru itu dinaikkan. Kemudian dari undang-undang upah kerja itu juga harus dibenahi. Kalau di negara tetangga upah kerja itu serata ya, merata. Misal kata 5 juta, ya udah satu negara itu 5 juta semua. Tapi kalau di Indonesia beda daerah upahnya itu berbeda-beda. Bahkan masnya bercerita, kerja di kedai makan itu gajinya 700.000 1 bulan. Sama dengan 200 ringgit. Bahkan di kampungnya, masnya, orang-orangnya itu banyak merantau yang bekerja ke Malaysia, bekerja di kebun. Untuk biaya hidup di Malaysia, ya bisa dibilang itu murah. Kalau misal kata kita bekerja di Indonesia, di daerah atau di kampung, untuk membeli daging 1 kilo saja itu tidak cukup. Ini fakta ya. Mungkin sebagian netizen nggak setuju dengan video saya, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya dari cerita tentang TKI yang bekerja di Malaysia, hendaknya kita jadikan pengajaran. Oh, seperti itu rasanya merantau di Malaysia. Dan stoplah untuk menjelek-jelekkan negara tetangga, membuli negara tetangga, yang pada faktanya keangkuhan, kesombongan kalian itu hanya buat malu saja. Pada intinya, Indonesia dan Malaysia itu adalah negara yang sangat bersahabat. Kalaulah Malaysia dan Indonesia tidak bersahabat, ya tidak mungkin orang Indonesia itu bekerja di negara tetangga. Mereka boleh saja mencari pekerja dari negara lain. Begitu sahabatku semua. Jadi stoplah untuk angkuh dan sombong begitu loh. Mari kita jalin kerukunan, ya kan, jalin persahabatan. Kalau ada oknum-oknum atau individu yang suka merendahkan Indonesia, sama kok. Orang Indonesia banyak juga yang seperti itu. Banyak juga yang nakal. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.